Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Ayadi minta semangatnya ya sebelum kita mulai. Karena ini udah malam tapi Ayadi pengen semuanya punya semangat pagi. Kalau semangat pagi kan masih fresh ya. Masih fresh terus masih benar-benar semangat gitu kan. Kalau Ayadi bilang semangat pagi, jawabnya pagi, tapi harus semangat ya. Bisa? Oke. Ayadi tes. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Masih ingat tagline-nya? Masih. Oke, coba. Mabit 2023. Kurang kompak. Mabit 2023. Iya, boleh tepuk tangan lagi. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini masih sehat semua ya? Masih sehat semua? Ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua hingga selesai acara, bahkan hingga pulang sampai ke rumahnya juga dalam kondisi selamat dan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan malam hari ini itu adalah pembekalan materi. Insya Allah nanti Ayadi akan menyampaikan materi yang barangkali bermanfaat untuk kalian. Maka kalau ditanya apa oleh-olehnya dari sini, maka oleh-olehnya itu adalah mindset yang berubah. Apa itu mindset? Cara berpikir. Ya, karena di sini tadi Ustadz Fahru menyampaikan materi, semoga itu juga jadi cara pandang hidup kalian yang baru. Pak Yadi juga nanti akan ngasih materi, semoga itu juga jadi masukan ilmu baru untuk kalian. Dan nanti juga akan ada pengalaman-pengalaman baru untuk kalian, semoga itu juga bisa membentuk mindset kamu yang baru. Maka oleh-oleh yang paling berharga dari sini itu bukan kaos Cipanas, tapi adalah mindset yang baru insya Allah. Oke, sebelum Ayadi mulai, coba minta tepuk tangan yang meriah. Oke. Iya udah. Iya coba. Oke, ini apa? Bola. Iya, ini bola, betul sekali. Kalau misalkan Pak Yadi lempar bolanya, kamu harus bertepuk tangan sampai bolanya ke tangan Ayadi lagi. Ngerti nggak? Oke. Kalau misalkan ininya masih ada di udara berarti harus tepuk tangan. Kalau udah nyampe tangan Pak Yadi berarti berhenti tepuk tangannya ya. Oke. Pak Yadi tes. Enggak kan? Tadi perjanjiannya apa? Kalau di udara tepuk tangan Wahyu. Kamu ngerti enggak? Oke, siap. Belum. Oke. Gak usah ditepuk tanganin itu mah. Itu mah kesalahan. Kalau misalkan selama materi kamu antusias ngikutin instruksi Pak Yadi, ada hadiah. Satu untuk putra dan satu untuk putri. Ya, oke? Sepakat ya. Jadi harus semangat, harus antusias, ulah tunduh. Oke? Nanti banyak hadiah bukan cuma ini doang. Ya, oke? Siap? Belum. Lagi? Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, ada lagi sebelum kita mulai materi supaya semangat, Ayadi ngasih permainan dulu, ngasih ice breaking dulu. Kalau misalkan Pak Yadi bilang door, kalian balas dengan door juga. Tes ya.
Dor. Tangannya harus gini. Harus gini. Oke. Ahmad Rifai. Dor. Nah, kalau Pak Yadi bilang dor, kalian jawab gak kena. Oke? Siap. Dor. Oke. Kalau Pak Yadi bilang gitu ya. Oke, bisa ya. Kalau ada yang diem aja, kita suruh ke depan ya. Iya. Ahmad Rifai. Siap ya. Dor. 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 Boleh tepuk tangan. Ini gak ada yang salah loh. Gak ada yang salah. Berarti konsentrasi luar biasa. Si Sophie sangat menghayati sekali ya. Oke. Ada satu lagi. Oh, ada dua lagi. Kamu nggak bisa dong di sini Tugu Pancoran menanti besok. Kalian berpasangan ya. Jadi contoh. Kalian nanti berpasang-pasangan sama temannya ya. Yang satu jadi pemeran, yang satu jadi cermin. Jadi cermin. Misalkan, udah belum? Jadi yang satu nanti kamu berdua, yang satu jadi pemeran, yang satu jadi cermin, ya. Didinya. Oh ini dulu ya, musiknya dulu. Oke, jadi cara mainnya nanti yang jadi pemeran kamu harus bergerak sesuka kamu. Mau salto juga nggak apa-apa kalau bisa mah. Nah, yang jadi cermin itu harus ngikutin si pemeran. Ya, oke. Kalau ada yang diem aja, suruh ke depan. Oke. Tapi yang paling antusias mainnya kita ingetin. Bang Salman sama Afikri nanti tolong liatin siapa yang paling antusias ngikutin materi ini ya Bang ya. Nanti kasih hadiah. Jadi misalkan pemerannya Ustadz Bayu ya. Misalkan pemerannya Pak Yadi nih. Yang jadi cerminnya Ustadz Bayu. Berarti Ustadz Bayu ngikutin saya ya. Oke. Tapi ada satu lagi instruksi. Kalau Pak Yadi bilang ganti, berarti bertukar peran. Kamu bisa balas dendam. Ya. Tadi kan kamu suruh salto kan. Nah, kamu bisa balas dendam, lebih heboh lagi. Oke, siap? Sok berdiri. Berdiri. Boleh balik badan, boleh paha gigir-gigir. Kamu sama siapa? Oh, ya kamu kesini lah. Nah, Ahmad ka dia jeung si Bandan. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Yang diam aja suruh ke depan. Yang diam aja suruh ke depan. Ganti. Abang. Lucu ya malah leutik juga Upin Ipin. Bang, ini Bang. Ganti. Pokoknya kalau gerakannya biasa aja suruh ke depan. Ganti.
Ganti. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Tolong kasih pendeta. Si Ahmad so imut. Oke. Ada satu lagi. Ini lagu ya. Jadi kanan mana kanan? Sini ya. Jadi lagunya gini. Tangannya ke kanan digerak-gerakan kiri. Tangannya ke kiri digerak-gerakan. Dua tangan ke depan. Tangannya ke depan digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ihiu. Ya. Oke. Tapi harus nyanyi bareng ya. Oke, siap. Tuh, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan kiri. Tangannya ke kiri digerak-gerakan depan. Tangannya ke depan digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ihiu. Pak Yadi nggak bantu ya, coba ya kalian ya. Oke, sekali lagi. Tuh, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan kiri. Tangannya ke kiri digerak-gerakan depan. Tangannya ke depan digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Mana materinya? Ini bisa. Salah sih. Oke, sebelum kita mulai materi, ini ada beberapa pertanyaan apersepsi yang harus kalian jawab. Nanti dibagikan oleh Afikri. Untuk pertanyaannya itu ada 5 pertanyaan. Kamu boleh jawab apa saja sesuai dengan pendapat dan pandangan kamu. Pertanyaannya diantaranya yang pertama adalah menurut kamu apa itu kesuksesan? Oke, jangan ditulis, nanti ada lembar pertanyaannya. Yang kedua, menurut kamu orang yang sukses itu seperti apa? Oke. Yang ketiga, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Yang keempat, usaha apa yang sedang kamu lakukan saat ini untuk menjadi orang sukses tersebut? Yang terakhir, apa tujuan hidupmu? Oke, ini harus kalian jawab sesuai pandangan kamu. Silahkan dibagikan. Kasihin aja ke Putri, nanti suruh bagiin sendiri. So ke Putra langsung aja. Pak Yadi kasih waktu kurang lebih 3 hari mungkin ya. 5 sampai 10 menit ya. Ayo yang belum dapat, Dan, bagikan Dan. Kasih nama jangan lupa ya.
Langsung kumpulkan ya. Fokus lagi ya. Afikri itu ada yang mau ngumpulin. Udah semua? Bisa kita mulai? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nundutan wae. Ulangi lagi semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan lagi. Ya. Oke, materi yang akan Pak Yadi sampaikan sekarang yaitu antara cita dan cinta. Ya, estetik ya judulnya. Nggak usah ditepuk tanganin, nggak usah. Antara cita dan cinta. Kenapa harus judul ini yang harus diangkat? Karena Pak Yadi tahu kalian sekarang sedang merajut cita-cita, sedang mengejar cita-cita, bener nggak? Ada yang pengen jadi TNI, presiden, apalagi? Apa? Pengen jadi polwan, pengen jadi bidan, pengen jadi PLN apaan? Petugas PLN, tukang nyabutan listrik lamun nunggak. Ya, jadi setiap kalian pasti punya cita-cita dan kalian sedang berusaha untuk mewujudkannya. Maka ini menjadi hal penting untuk Ayah dibahas karena ini berkaitan dengan kalian. Ya, tapi disadari atau tidak kalian di antara kalian atau banyak di antara teman-teman kalian yang barangkali hanya terlalu fokus ngejar cita, tapi nggak fokus ngejar cinta. Cinta siapa yang harus dikejar? Nah, bukan cinta mantan. Ya, jadi yang harus dikejar adalah Sang Pencipta. Kamu terlalu fokus ngejar cita-cita, tapi lupa ngejar cinta Sang Pencipta, maka cita-cita kamu itu hanya menjadi sia-sia. Kenapa? Jadi terlalu sebentar. Udah capek-capek dikejar, ternyata malah sebentar. Ya. Udah dikejar-kejar setengah mati, ternyata nggak dibawa mati. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa merasakan cita-cita itu manfaatnya panjang, bisa terbawa sampai mati, bahkan bisa dicintai oleh Sang Pencipta sehingga Allah ridho memberikan surganya untuk kita. Amin. Maka itulah yang akan kita samakan persepsinya. Sebelum kita mulai, baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang tadi muncul, apa itu kesuksesan? Ya. Tadi kan pertanyaan itu ya, yang pertama muncul, apa itu kesuksesan? Tadi jawaban kamu apa? Hasil dari proses, luar biasa jawabannya, mantap. Apalagi? Jawab apa? Gak mungkin kosong kan tadi jawabannya. Apa? Apa? Oh, sukses itu lupa. Ya Allah, karaki bara menit tadi neng, masa udah lupa? Nama masih ingat nama? Oh, kirain namanya siapa? Siapa ya? Takutnya begitu. Tadi Farhan nggak jawab apa? Malah nanya ke Batur. Nanti tadi cenah buru-buru mana orangnya poho. Ya, jadi apa itu kesuksesan? Nah, ini kita samakan dulu persepsinya. Kita tanya Mbah Google. Apa kata Mbah Google? Jelas nggak? Baca bareng-bareng. Nah, ini ya yang di yang di bold, yang ditebalkan. Maka kesuksesan itu pendeknya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia kesuksesan itu adalah keberhasilan. Sukses itu artinya berhasil. Udah ya, kita sepakati ya bahwa sukses itu artinya berhasil. Sementara kesuksesan itu artinya keberhasilan. Ada imbuhan ke dan an. Nah, belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian kalau kesuksesan itu keberhasilan, maka keberhasilan yang bagaimana? Keberhasilan yang seperti apa? Apakah karena kalian kan sedang bersekolah kan, lagi sekolah dan punya lagi menyandang gelar sebagai
sebagai pelajar gitu ya. Apakah pelajar yang sukses itu yang banyak prestasinya, medalinya banyak, pialanya berjejer rapi, piagam penghargaan satembok pinuh di rumah berjejer? Apakah pelajar yang berhasil itu yang seperti itu? Atau pelajar yang berhasil itu adalah pelajar yang bisa dapat beasiswa, lulus cum laude dengan nilai tertinggi, bahkan kuliahnya di luar negeri? Apakah yang seperti itu? Apakah yang seperti ini? Jadi seperti apa? Apakah orang yang berhasil itu yang banyak uangnya? Kurang banyak uangnya ya? Yang banyak uangnya? Kurang banyak juga. Yang banyak uangnya. Apakah yang sukses itu adalah mereka yang punya uang banyak? Bukan. Oke. Jadi keberhasilan itu yang seperti apa? Apakah yang punya rumah mewah? Yang punya mobil mewah? Yang punya pesawat jet pribadi? Bukan. Apakah orang yang berhasil itu orang yang punya profesi keren gitu ya, dia punya gaji besar, kerja di tempat yang bonafit dengan berseragam, polisi, dokter, militer, hansip, enggak hansip ya, walaupun berseragam enggak dianggap sukses mungkin ya, karena pasti punya pandangan masing-masing kan, punya pandangan masing-masing. Ketika bicara tentang kesuksesan pasti tiap orang beda-beda. Kayak tadi aja jawaban kamu yakin pasti beda-beda. Ya enggak? Setiap orang boleh memaknai kesuksesan itu seperti apa, boleh, punya hak. Dan setiap orang juga punya cara tersendiri untuk mengejar kesuksesannya. Mau ngejar kesuksesannya begini, begitu. Dan ada orang yang punya motivasi yang berbeda ketika mengejar kesuksesan. Ya, dan setiap orang pasti punya pandangan berbeda memaknai tentang kesuksesan itu sendiri. Terus gimana kalau seandainya ada orang misalkan pengusaha gitu ya, dia punya uang banyak sampai tekawadahan duitna, sare oge jeung duit saking lobana. Terus punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya pesawat jet pribadi, tapi dia dapatkan itu semua dengan cara korupsi. Boleh 50. Ya, apakah yang seperti ini yang dikategorikan sebagai sukses? Tahu-tahu karena dia tidak bertaubat, tahu-tahu dia mati, dapat azab kubur dan masuk neraka. Apakah itu yang disebut kesuksesan? Tapi hartanya banyak loh. Sukses bukan? Uangnya banyak loh. Punya pesawat jet pribadi loh. Atau karena kalian sedang sekolah, apakah sukses itu tadi yang mereka punya prestasi luar biasa, tingkat nasional bahkan internasional, dapat juara olimpiade internasional misalkan, penghargaannya banyak, pialanya berjejer rapi, jadi siswa teladan gitu. Apakah yang seperti ini yang disebut sebagai sukses? Jadi sukses itu menurut kamu yang seperti apa? Kalau bukan yang seperti tadi. Oke. Aya di keep ya, aya di save jawabannya. Kenapa kamu nggak bilang bahwa yang tadi itu nggak termasuk sukses? Apa Pam? Ayo, kenapa? Tadi kan kamu bilang Pak Yadi udah nunjukin tuh tadi yang banyak uangnya, yang punya rumah mewah, mobil mewah. Kamu bilang bukan sukses. Kenapa? Terus kalau hasil korupsi kenapa? Haram katanya, luar biasa. Haram. Ya. Kenapa? Karena ketika sudah saatnya kita masuk ke sini, yang tadi uang, apalagi rumah, pesawat, mobil, dibawa nggak ke sini? Sempit kan?
Sempit dan mau kajian muat oke dan mau mantak iya dibawa. Ya jadi apa yang dibawa? Termasuk juga kalian yang sekarang sedang bersekolah, kamu berangkat jam berapa sekolah? Jam 6. Pulang jam berapa? Ada yang setengah 4 ya, asar lah. Jam 6 sampai jam setengah 4 kamu sekolah. Ngejar apa? Ngejar ijazah. Ya, ngejar ijazah. Kamu udah capek-capek kejar. Ketika nanti kamu dapat ijazah, kamu mati, ke bawah nggak ijazahnya? Kamu capek-capek untuk bisa meraih juara olimpiade internasional. Latihan tak kira-kira? Belajar nggak? Kamu yang milih ekskul paskibra, mau lomba tingkat nasional, pulang sampai isya, ya latihan setiap hari capek tuh. Terus kalau sudah itu sampai nih, ini pengalaman pribadi ya, sampai karena latihan sekolah sampai lupa tuh ngaji, ya lupa dan kadang-kadang sering izin karena kamu harus latihan. Padahal ketika sudah sampai sini, eta piagam lombanya dibawa nggak? Ijazah dibawa nggak? Padahal kamu udah capek-capek lo ngejar, capek-capek kamu untuk bisa mendapatkan itu. Ketika kamu ada di alam kubur karena kamu juara olimpiade nasional, apakah nanti malaikat Malik Munkar dan Nakir akan bertanya, berapa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan Y kuadrat? Apakah itu yang akan ditanyakan? Jadi nggak capek-capek ternyata ente kabawa. Rugi te? Rugi. Lantas yang seperti apa kesuksesan itu? Ini kita bikin kesimpulan. Yang pertama apa? Jawab. Baca. Nah, poin yang pertama bahwa kesuksesan itu harus diraih dengan cara yang Allah ridhoi. Kalau misalkan pengen punya rumah mewah, pengen punya uang banyak, ya berarti harus dikejar dengan cara yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau dapat uang dan rumah mewah, punya kemewahan dengan cara korupsi, itu sukses bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prinsip ini. Ya, kamu wah bangga saya bisa masuk militer, lulus tes apa misalkan, lulus tes TNI Angkatan Darat tapi menang nyogok, sukses bukan? Tes CPNS, ya kamu lulus tes CPNS jadi guru jadi ASN tapi ladang nyogok 100 juta, sukses bukan menurut kamu? Bukan. Kamu bisa masuk ke SMK Negeri 1 Karawang, nyogok lewat belakang istilahnya, sukses bukan? Orang yang nggak tahu mungkin bakalan berpikir, oh hebat, bisa masuk STM negeri padahal lewat belakang. Orang yang melihat dari luarnya saja mungkin mengkategorikan, oh hebat, berhasil, sukses. Padahal nyatanya tidak. Ya kenapa? Karena kesuksesan itu harus didapatkan dengan cara yang Allah ridhoi. Kemudian prinsip yang kedua, baca. Nah, jadi kesuksesan itu mestinya harus, kalau kesuksesan itu berhasil, maka berhasilnya jangan cuma di dunia. Di dunia mengan sakedeung. Orang, manusia yang paling panjang umurnya kira-kira berapa tahun zaman sekarang? Ada yang 100 tahun? Ada? Tapi kalau dihitung rata-rata kira-kira umur berapa? 50, 60, 63 gitu ya. Jadi kalau kamu ngejar cita-cita, kamu bayangin aja SD berapa tahun? Tambah SMP 3 tahun. Tambah SMA 3 tahun. Tambah kuliah 4 tahun. Berapa tahun? 16. Kalau pengen lanjut ke S2 berarti kamu harus kuliah lagi 2 sampai 3 tahun. Kalau pengen ke S3 jadi profesor, doktor, kamu ngambil kuliah lagi 2 sampai 3 tahun. Bayangkan hampir 20 tahun kamu ngejar
cita-cita. Belum, nggak berhenti tuh, karena manusia itu nggak ada puasnya. Udah lulus kuliah pengen kerja, udah kerja punya uang pengen punya rumah mewah, pengen punya kendaraan mewah, pengen punya uang banyak, jadi dikumpul-kumpul capek hirup nate, ngejar-ngejar itu aja. Tahu-tahu umur 60 tahun mati. Kira-kira jabatannya, profesinya dibawa nggak sampai ke alam kubur? Kalau kita cuma berhasil di dunia itu terlalu pendek. 60 tahun udah meninggal. Tapi eta teh geus dipotong ku sakola. Mungkin 16 sampai 20 tahun. Sesana ya cuma 40 tahun. Ya. Jadi nggak terlalu lama kalau seandainya kamu cuma berhasil di dunia. Kalau kamu pengen keberhasilan dan kesuksesan kamu itu panjang dan abadi, maka prinsip yang ketiga harus dipakai. Apa? Nah, kalau kamu pengen cita-cita kamu itu bermanfaat sampai nanti, kata SpongeBob, selama-lamanya. Jadi nggak ada ujungnya. Karena ketika di akhirat kan gak ada ujungnya lagi, gak akan ada kematian lagi. Kalau kamu pengen seperti itu, maka kamu harus dapetin cintanya siapa? Allah. Supaya dapat ridhonya dan masuk surganya, maka cita-cita kamu akan panjang. Kalau kamu cuma ngejar cita-cita doang, kamu gak dapet cinta Allah, kamu cuma 60 tahun doang barangkali bisa menikmati cita-cita kamu. Belum lagi ngejarnya capek. Kalau udah mati udah selesai cita-citanya, nggak bisa lanjut lagi. Nah, kemudian pertanyaannya, boleh nggak kita punya cita-cita? Boleh, sangat boleh. Bahkan kalau menurut Pak Yadi harus punya cita-cita. Kenapa? Karena cita-cita itu adalah motivasi untuk kita. Bedain. Ada kadang-kadang sok aya nu kieu. Kenaon sakola, presiden geus aya, menteri geus aya. Karena prinsipnya seperti itu. Jadi nggak mau sekolah, bodo amat, kumaha engke. Tapi karena yang lain barangkali punya cita-cita, gitu kan? Karena Ahmad punya cita-cita pengen jadi dokter, dia bakalan semangat untuk ngejar cita-citanya. Maka cita-cita itu penting untuk apa? Untuk pembakar semangat, mau bangun tidur karena ngerasa punya cita-cita, dia bangun tidur langsung bergegas siap-siap ke sekolah, dia sekolahnya semangat. Karena punya cita-cita pengen jadi juara lomba, latihannya juga pasti semangat. Tapi kalau nggak ada cita-cita menang lomba, dia nggak akan semangat, bener nggak? Maka cita-cita itu penting. Yang penting apa? Yang penting cita-citanya itu tidak melanggar syariat. Ya, Ahmad pengen jadi bidan, nggak boleh melanggar syariat. Ya, David pengen jadi polwan, nggak boleh juga, karena polwan itu polisi wanita. Ya, Wabi Dadan pengen jadi polisi tidur, apalagi yang ada. Ya, jadi nggak boleh melanggar syariat, itu syaratnya. Dan yang kedua, cita-cita itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Ya, nggak boleh tuh dengan cara-cara yang korupsi seperti itu. Nyogok, hayang jadi polisi nyogok, hayang jadi dokter masuk ke universitas negeri nyogok, itu bukan sukses namanya. Ya, bisa difahami? Bisa dipahami? Semangat pagi. Kalah semangatnya lah sama perempuan. Semangat pagi. Nah gitu. Nyanyi dulu, tangannya ke kanan. supaya semangat. Ayo, tuh 2 3, tangannya kurang kencang yang laki-laki, kurang semangat, bagus. Ihiunya nggak ada. Ulang lagi, tangannya ke depan. Tuh 2 3, tak ke depan. Enggak begitu.
gitu. Langsung aja tangan. Tangannya disilang. Nah gitu, boleh tepuk tangan dong. Semangat ya, masih semangat ya. Semoga nggak ngantuk. Oke. Apakah Islam dan Allah membolehkan kita bercita-cita? Pengen jadi orang hebat, pengen jadi ini, pengen jadi itu, apakah boleh? Sangat boleh. Kenapa? Karena sejarah telah mencatat. Pada zaman dinasti kekhalifahan Islamiyah itu banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Dan mereka itu adalah seorang ulama. Jadi zaman dulu anu disebut ulama teh bukan cuma pinter ngaji, rajin ibadah doang, tapi pasti beliau itu menguasai bidang ilmu umum. Bukan cuma ilmu agama doang. Ya. Kamu mungkin akan asing dengar nama-nama berikut ini. Kenapa? Karena di sekolah tuh nggak dipelajari. Kalau kita ditanya siapa penemu lampu pijar, siapa? Philip, merek kata mah. Siapa penemu lampu pijar? Siapa? Bukan, siapa? Yang dipelajari di sekolah itu adalah Thomas Alva Edison. Orang kafir, bukan Islam. Siapa penemu telepon? Telepon lain kue, telepon ya teman. Siapa? Alexander Graham Bell, bukan orang Islam. Siapa? Apa lagi? Penemu pesawat terbang. Sebelum itu ada yang pertama kali. Kalau B.J. Habibie mah mengembangkan, bukan menemukan. Kita mengenal Wright bersaudara, bukan orang Islam juga. Jadi sengaja, ya ini kalau cerita sejarah pasti panjang. Tapi yang pasti Neng, yang pasti nama-nama berikut ini mungkin bisa jadi asing buat kalian. Yang pertama, Islam itu mengenal ini namanya Ibnu Sina. Beliau seorang ulama pada zaman dinasti Abbasiyah. Apa prestasinya? Beliau adalah bapak kedokteran modern dunia. Agamanya Islam. Apa yang dia kuasai? Bapak kedokteran modern dunia menguasai ilmu filsafat, teologi, matematika, kedokteran, psikologi, geologi, sastra. Asal kamu tahu obat bius? Obat bius itu beliau yang menemukannya. Suntik di bawah jaringan kulit, kamu kan kalau sakit suntik-suntik kan, itu beliau yang menemukannya. Tapi kita nggak mengenal beliau. Sekolah kurikulum tidak memasukkan beliau ke dalam pelajaran kita, nggak kenal kita. Padahal beliau itu adalah orang hebat. Orang kafir saja itu mengakui kehebatan beliau. Kemudian apa lagi? Nah ini poinnya. Walaupun beliau ngejar cita-cita pengen jadi orang besar di bidang kedokteran, tapi beliau nggak lupa belajar ngaji. Beliau belajar agama sejak usia 5 tahun. Usia 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ya. Jadi zaman dulu itu kalau sekolah itu nggak ada pemisahan oh ini pelajaran agama, ini pelajaran matematika, enggak. Jadi kalau sekolah itu di kutab namanya. Jadi sekolah di kutab biasanya itu ada di masjid-masjid. Ya, dengan gurunya berkelompok biasanya. Nah, itu belajar agama dengan belajar ilmu umum itu bareng-bareng disatukan. Jadi nggak ada pemisahan, oh ini mah ilmu agama, nggak ada zaman dulu tuh. Nah kemudian beliau itu senang bersedekah, ya, dan melakukan pengobatan gratis untuk orang miskin. Kamu perhatikan deh, cita-citanya dapat nggak? Cinta sang penciptanya dikejar, dapat nggak kira-kira? Apa alasannya? Kamu tahu dari mana kalau beliau dapetin ridho Allah dan dapat cinta sang pencipta? Nah, dia hafal Quran, insya Allah. Beliau senang bersedekah. Jadi yang dia kejar itu bukan cuma cita-citanya doang, tapi cinta sang penciptanya juga dikejar. Ya, di dunia beliau sukses, kira-kira di akhiratnya sukses mal? Insya Allah sukses. Kita yakini, kenapa? Karena beliau seorang ulama besar. Bayangkan sampai sekarang ilmunya itu masih dipakai, ngalir kira-kira pahalana. Jadi amal jariah.
Ngalir karena apa? Beliau orang Islam, beriman kepada Allah. Tapi ini yang menemukan lampu pijar itu Thomas Alva Edison. Kamu sholat di bawah cahaya lampu. Kita sebagai orang yang mau sholat baca Quran, ada lampu kebantu nggak? Amal baik nggak kira-kira? Tapi kira-kira ngalir moal pahalana ka Thomas Alva Edison? Moal. Kenapa? Karena kan tidak beriman. Gitu ya. Nah kemudian kita kenal lagi siapa? Ini namanya Al-Khawarizmi. Ya. Apa prestasinya? Kita kenal angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bentuknya. Itu beliau yang menemukannya. Ya. Nih. Dulu tuh seperti ini ya angka-angka tuh. 1, 2, 3, 4 seperti ini dulu tuh. Jadi kaku gitu ya. Jadi beliaulah yang menemukan angka. Bilangan. Apalagi beliau adalah penemu teori aljabar dan algoritma. Siapa yang di sekolah sudah mulai belajar aljabar? Terus algoritma kayak misalkan, sama ini, sinus kosinus tangen. Belum ya? Belum. Kalau yang SMA udah belajar matematika biasanya. Nah algoritma itu sangat berpengaruh pada teknologi, terutama teknologi komputer. Pasti punya TikTok semuanya. TikTok itu menggunakan teori algoritma. Jadi kalau kita buka satu konten itu akan keluar FYP-nya itu pasti apa yang kita buka. Kamu sekali aja buka toko baju, cari baju anak. Selanjutnya itu keluar semua itu baju anak. Bener nggak? Itu FYP itu terbantu karena algoritma. Dan beliaulah yang pertama kali menemukannya. Jadi bisa dipastikan kalau beliau tidak menemukan algoritma, maka komputer tidak akan ada. Makanya pencipta Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Penemu Facebook Mark Zuckerberg itu bilang, saya kalau ditanya siapa ilmuwan yang paling hebat, beliau akan menjawab Al-Khawarizmi. Padahal apa? Padahal beliau itu orang kafir, bukan orang Islam, tapi beliau mengagumi Al-Khawarizmi. Kenapa? Karena kata beliau, saya tidak akan bisa bikin Facebook kalau nggak ada Al-Khawarizmi menemukan algoritma. Ya memang benar. Facebook, semua yang ada di dalam komputer itu, Instagram menggunakan algoritma. Kalau nggak ada algoritma nggak bisa bikin itu. Ya. Nah kemudian satu lagi, sebetulnya banyak ya, cuma Pak Yadi ini ambil beberapa aja. Ini namanya Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu seorang ahli di bidang matematika, fisika, astronomi, aerodinamika, teknologi, ilmu alam, kimia, musik, sastra, dan humaniora. Bayangkan, zaman ayeuna kalau ada orang ahli di bidang politik pasti politik doang. Kalau ada orang ahli di bidang teknologi kayak B.J. Habibie, mungkin cuma di bidang teknologi doang. Tapi ulama-ulama zaman dulu itu biasanya menguasai berbagai macam bidang ilmu, bahkan ahli di bidangnya. Bukan cuma seetik-etik nyaho, tapi dia tahu banyak. Nah, yang paling bikin kagum adalah ini. Bentar. Menjadi pelopor penemuan teori pesawat terbang jauh sebelum Wright bersaudara. Kan kita tahunya yang menemukan pesawat terbang itu Wright bersaudara. Sebetulnya jauh sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang, beliau dulu yang menemukan teorinya. Jadi gimana cara beliau menemukan pesawat terbang? Jadi beliau bikin sayap dari bambu, kemudian dilapisi semacam kain atau apa gitu ya, kulit, terus dilapisi lagi pakai bulu ayam atau burung gitu ya. Beliau loncat dari atas ketinggian, beliau bisa terbang 10 menit di atas udara dengan menggunakan hal itu. Kemudian pas nyampe ke bawah beliau jatuh terluka. Sampai beliau berpikir lagi gimana caranya supaya jatuhnya itu smooth gitu ya. Jadi jatuhnya itu enggak bikin sakit, bisa perlahan-lahan gitu. Dia berpikir lagi, melakukan penelitian dan eksperimen. Akhirnya beliau bisa menciptakan teori pesawat terbang. Memang belum bisa bikin pesawat terbangnya, tapi Wright bersaudara
itu bisa bikin pesawat terbang karena awalnya dari sini dulu, dari Ibnu Firnas. Agamanya apa? Islam. Bisa ngaji nggak kira-kira? Bisa. Karena apa? Beliau mengenyam pendidikan Al-Quran di Kutab di wilayah Takurina. Jadi semua ilmuwan muslim zaman dulu itu mereka bukan cuma pinter di bidang agama doang. Jadi baheula mah disebut ulama itu bukan cuma pinter ngaji, rajin ibadah, tapi juga pasti menguasai bidang ilmu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia, nah, siapa ini? Presiden keberapa? Ketiga. Beliau adalah agamanya apa? Islam. Ahli di bidang apa? Pesawat terbang. Asal kamu tahu, dulu orang bikin pesawat terbang itu sering mengalami kecelakaan. Kalau kamu lihat filmnya, kamu pasti pernah dengar ceritanya. Jadi dulu itu kalau bikin pesawat terbang itu sering kecelakaan karena teori mesinnya itu tidak stabil. Dan B.J. Habibie lah yang memperkenalkan teknologi supaya pesawat terbang itu bisa melaju dengan aman dan selamat sampai take off, sampai mendarat. Beliau orangnya. Sampai sekarang beliau dijuluki sebagai Bapak Kedirgantaraan atau Bapak Penerbangan. Beliau diakui oleh dunia sebagai orang muslim tercerdas di dunia. IQ-nya itu mengalahkan Albert Einstein. Albert Einstein itu seorang ilmuwan hebat. Otaknya cerdas, masih eleh ku B.J. Habibie. Agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Terus gimana dengan agamanya? Beliau, kamu kalau nonton filmnya, beliau itu dididik dengan agama Islam yang kuat. Bahkan ayahnya itu meninggal pada saat sholat berjamaah dengan anak-anaknya. Pada saat sujud udah gak bangun lagi, lama banget sujudnya. Sampai B.J. Habibie yang saat itu dikenal dengan nama Rudi, sapaan kecilnya, itu gantiin ayahnya maju ke depan. Beliau belajar Al-Quran, beliau rajin puasa Senin Kamisnya. Bahkan ketika istrinya meninggal, beliau selalu sempatkan untuk mengirim doa kepada istrinya setiap hari sampai sekarang. B.J. Habibie. Jadi ketika bicara cita-cita, beliau bukan cuma sibuk ngejar cita-cita, tapi juga sibuk ngejar cinta Sang Pencipta. Maka ini yang harus kita contoh gitu ya. Nah, sekali lagi Pak Yadi sampaikan, kalau kita cuma bercita-cita untuk di dunia saja terlalu pendek, terlalu sebentar. Umur 60 tahun, 70 tahun udah selesai cita-cita kita. Terus urusan akhiratnya gimana? Kita sibuk ngejar cita-cita di dunia, tahu-tahu mati. Terus urusan akhiratnya gimana? Padahal nih, kita hidup di dunia kan cuma berapa tahun tadi? Paling lama adalah mungkin yang 100 tahun ada mungkin, tapi jarang. Rata-rata 60 tahun, 70 tahun meninggal. Padahal kalau ngitung-ngitung waktu, nih perjalanan kita itu rumit dan sulit. Itu nanti ketika kita sudah meninggal. Nih kita ada di sini nih. Kita sekarang di sini nih. Di sini paling banter berapa tahun tadi? 60 tahun sampai 70 tahun. Udah dari sini nih perjalanan kamu. Tuh. Ketika sudah sampai di sini titik ini ya, kamu ditentukan masuk surga atau neraka. Kalau sudah di situ berarti sampai kapan? Selama lamanya, nggak ada ujungnya. Jadi paling lama itu hidup di dunia apa di akhirat? Nah, jadi kalau kamu cuma ngejar cita-cita doang sampai lupa cinta Sang Pencipta, ya gini akhirnya repot. Ya, kamu selesai cita-cita. Kalau kamu ngejar cita-cita doang di dunia, selesai, kamu mati, selesai cita-cita kamu. Tapi kalau kamu ngejar cita-cita dan ngejar cinta Allah, maka cita-cita kamu itu akan bermanfaat sampai nanti. Gimana caranya supaya cita-cita kamu bisa bermanfaat? Gimana? Gimana caranya? Kalau kamu jadi dokter, kayak tadi, kayak siapa? Kayak Ibnu Sina, jadi dokter, manfaatkan profesi kamu untuk berbuat kebaikan. Gimana caranya? Kalau jadi dokter pengen berbuat baik dengan profesinya, gimana caranya?
pengobatan gratis. Kamu jadi polisi, gimana caranya supaya jadi polisi yang kamu bisa dapetin ridho Allah dengan profesi kamu, gimana caranya? Tong nilang gitu. Sebetulnya nilang boleh-boleh saja kalau sesuai aturan. Tapi zaman sekarang banyak polisi yang nilang gabut doang ya supaya boga duit. Nah itu berarti nggak amanah dengan profesinya. Gitu ya. Gitu. Jadi mana yang lebih penting? Ya, ilmu dunia atau akhirat? Pak Yadi kasih pemahaman baru. Kalau ditanya mana yang lebih penting, ilmu dunia atau akhirat? Sebetulnya ilmu itu nggak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat, nggak ada. Yang bikin dikotomi ini, yang bikin pemisahan, oh ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, itu ada sejarahnya sebetulnya. Pada zaman penjajahan Belanda kita mengenal ada yang namanya Snok Horgronje. Dia adalah orang Prancis. Ya, panjang mau cari tanah. Intinya nggak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat, nggak ada. Kenapa? Karena semua ilmu itu bersumber dari Allah. Selama ilmu itu bermanfaat, maka kita kan setiap hari mau ngaji berdoa kan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mau sekolah juga berdoa seperti itu. Tong cuma pas ngaji doang. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan rizki pemahaman. Bukan cuma ilmu agama doang. Semua ilmu datangnya dari Allah selama ilmu itu bermanfaat. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Semuanya datang dari Allah. Ilmu kedokteran, kalau itu datangnya dari karena itu datangnya dari Allah, ya tetap itu juga ilmu. Gitu ya. Di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang tentang proses penciptaan manusia, gitu ya. Jadi intinya semua ilmu itu datangnya dari Allah. Kalau ditanya mana yang lebih penting, sekolah atau ngaji? Kalau kamu sekolah doang, gak ngaji, tahu-tahu kau mati, apakah kamu ketika sudah ada di puncak karir kamu karena kamu rajin sekolah sampai pohon ngaji, rajin latihan untuk lomba sampai pohon ngaji, gitu ya, apakah itu nanti akan dibawa? Enggak kan? Maka kalau kita pengen cita-cita itu bermanfaat sampai nanti, maka manfaatkan profesi kamu untuk berbuat kebaikan. Sekalipun kamu jadi pemain sepak bola, ini pernah viral. Ini bukan atlet sepak bola, ini atlet kriket. Jadi viral pemain kriket sholat di lapangan saat istirahat pertandingan. Jadi kalaupun seandainya kamu jadi atlet, mau jadi atlet sepak bola, atlet apapun itu, waktunya sholat berarti sholat. Ini dia berarti mengejar cita-cita dan juga mengejar cinta Sang Pencipta. Dia nggak mau kalau seandainya karir dia sebagai pesepak bola itu cuma berhenti manfaatnya hanya ketika di dunia. Dia nggak pengen gitu. Ketika dia jadi atlet sepak bola malah menghantarkan dia ke dalam neraka, nggak mau dia. Makanya dia berusaha untuk jadi orang yang taat kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Ada video yang ingin Ayadi pertontonkan? Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Untuk melakukan pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, ayo anak-anak, ayuhal atfal, ta'alu huna.
Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini. Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan 3 anak kecil ini usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya. Air mata sudah deras menetes, sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah tunggu sebentar, paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa aduh Masya Allah anak lupa. Paman Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, paman lupa Qurannya nggak bawa. Waduh mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah ada yang dibawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa, Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini. Menghafal Quran, didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil, meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal, cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran, sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah. Rezim laknat ini
Mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu, satu ayat itu satu nyawa, saya katakan di sana. Ya, semoga jadi motivasi buat kalian ya. Kenapa? Karena kita patut bersyukur kita tinggal di Indonesia, negara yang aman. Maka manfaatkan rasa syukur itu, rasa aman itu, supaya kalian rajin ngajinya, ya, rajin ngafalin Qur'annya. Karena saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, mereka itu harus ngaji dengan kondisi seperti itu yang tadi diceritakan. Kita bersyukur kita masih bisa dengan bebas gitu ya mengejar cita-cita sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi di sana untuk bisa jadi dokter, jadi polisi nggak bisa kayak di sini. Mereka cuma punya cita-cita satu, apa? Ngapal Quran. Mereka cuma pengen jadi para penghafal Quran. Kenapa? Karena kalau cuma ngarepin kebahagiaan di dunia udah nggak mungkin. Tiap hari disuguhin bom, tembakan, suara tembakan dan bom itu setiap hari. Mereka nggak kepengen jadi dokter, jadi guru, nggak ada keinginan itu mungkin ya. Yang mereka inginkan cuma satu, jadi penghafal Quran. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang panjang itu di mana? Di akhirat. Maka itu yang dia kejar. Gitu. Maka semoga itu jadi semangat untuk kita supaya rajin ngaji. Kita enak fasilitas dikasih, ya, dikasih baju yang bagus, mau ngaji apa ada acara dikasih, bisa kita ngadain acara mabis seperti ini di ditu, ya lagi ngaji tahu-tahu bom. Bahkan di sana itu apa namanya tuh tadi sering seperti itu. Jadi lagi belajar di sekolah tahu-tahu bom. Dan bomnya itu kadang-kadang nggak ada aba-aba dulu, tahu-tahu meledak aja. Kenapa mereka mau berangkat ke sekolah dan mau berangkat ke masjid untuk ngaji? Kenapa? Karena kalau misalkan mereka diam di rumah, mungkin aman gak kira-kira kalau diam di rumah? Enggak, sama aja. Mangkat di imah, paeh bakal lama. Bom itu kan gak cuma di sekolah-sekolah doang, kadang ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Berangkat sekolah di kelas juga bisa aja mati, tahu-tahu bomnya diluncurkan di situ. Artinya sama-sama gak aman. Tapi ketika mereka berangkat ke sekolah dan mereka mati syahid, mereka mati di sekolah lagi dalam kondisi ngaji dan belajar ilmu, maka insya Allah mati dalam kondisi syahid insya Allah. Gitu ya. Jadi semoga ini jadi motivasi untuk kita semua. Kemudian, nah ini, life is choice. Hidup adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Today is tomorrow, tomorrow is yesterday. Hari ini adalah hari esok. Dan esok adalah hari kemarin. Orang yang sekarang itu merupakan hasil dari pilihan dia waktu kemarinnya lagi. Kalau misalkan kamu lihat Ustadz Bayu hafal Quran, waktu dulu masih kecil, henteu ngapalkeun Quran, mungkin gak jadi hafiz? Mungkin gak? Ulangi pertanyaannya. Sekarang Ustadz Bayu kan jadi hafiz, penghafal Quran. Dulu dia nggak ngapalin Quran dulu nih, dia lebih milih nggak ngapalin Quran. Eksakola weh, mual ngapalkan Quran. Kira-kira ayeuna bakal jadi hafiz mual. Nah, jadi intinya pilihan Ustadz Bayu dulu itu menjadikan Ustadz Bayu yang sekarang.
Ya. Ngerti nggak? Nah kemudian kenapa, dengarkan, kenapa Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho itu jadi pemain sepak bola yang hebat? Kenapa? Nah, karena waktu kecil dia milih jadi pemain sepak bola. Karena dia pilih jadi pemain sepak bola, dia sekolah sepak bola, latihan sepak bola setiap hari, masuk klub, berkarir di bidang sepak bola. Latihannya mungkin gak masuk akal. Ya, bisa aja mungkin sehari itu latihan sepak bolanya lebih dari 5 jam mungkin. Dan atlet-atlet itu biasanya dibimbing, digembleng, itu sekolahnya cuma sebentar. Atlet-atlet itu biasanya sekolahnya cuma homeschooling, yang cuma 2-4 jam sehari. Sisanya apa? Pantes jadi atlet hebat oke, orang tiap hari latihan, dia sendiri yang milih jadi pemain sepak bola. Eta si Neymar lamun teu milih jadi pemain sepak bola mah, ya misalkan teu sakola, paling jadi tukang seblak. Coba lamun si Neymar harita milih ngaji daripada latihan sepak bola, nggak jadi guru ngaji, jadi ustad. Artinya apa? Artinya orang yang jadi pemain sepak bola itu karena dia milih jadi pemain sepak bola. Maka ketika milih jadi pemain sepak bola, ya berarti harus dikejar supaya bisa jadi pemain sepak bola. Ngerti nggak? Kamu pengen jadi penghafal Quran, tapi unggal poe sare wae embung ngapalkeun Quran, bisa tuh jadi hafiz. Hari ini waktuna sakola kewe hoream teu sakola tah. Tapi cita-cita yang jadi presiden mungkin enggak? Karena apa? Dia milih tidur. Apa yang dia pilih itu menentukan dia nanti di masa yang akan datang. Apakah orang yang enggak sekolah itu bisa jadi dokter? Apakah orang yang enggak pernah ngaji itu bisa masuk surga? Enggak. Kenapa enggak? Kan untuk masuk surga itu harus ibadah ya. Ibadah itu ada caranya enggak? Kalau enggak ngaji bisa enggak dia ibadah? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya jungkal-jungkal sholat emang katinggalin cuma gerakan doang, jungkal-jungkal gitu. Tapi bacaannya enggak betul. Dia enggak ngerti tentang hukum sholat itu sendiri. Gitu kan? Artinya apa? Apa yang kamu pilih, kamu harus serius, harus fokus. Stay fokus. Coba angkat tangannya. Kamu lihat tangan kamu. Kamu angkat tangannya semuanya. Geus tunduh juga teh. Coba semangat pagi. Pagi. Udah lobet Ustaz Bayu. Minta semangatnya lagi 100%. Semangat pagi. Pagi. Tenempo sih di hari. Pagi. Dova bentar. Ya. Jadi coba kamu angkat tinggi-tinggi tangan kamu. Kamu lihat tangan kamu yang fokus. Lihat tangan kamu yang fokus. Ayadi kelihatan gak kalau misalkan kamu lihat tangan kamu? Kelihatan gak? Nah, apa Fatir? Fatah ya Fatah. Burem. Kalau misalkan kita ngelihat, kalau kita fokus ngelihat satu hal, itu pasti yang lain itu jadi burem, bener gak? Jadi ngeblur. Nah, fokus itu seperti itu. Kalau kita fokus sama satu tujuan, yang lain itu jadi terabaikan. Makanya harus fokus. Arek mangkat ngaji. Ya, arek mangkat ngaji. Mabar. Sorry, urang keur fokus ngaji. Rek ngapalkeun Quran. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita fokus, yang lain-lain itu jadi enggak penting dan terabaikan. Paham enggak? Keur ngapalkeun Quran ya dikobong. Aya nu ngajakan ngobrol ya. Karena dia fokus, ini jadi teu kadenge tah. Sakalina kadenge pasti diprotes. Jadi atuh urang keur ngapalkeun Quran. Gitu. Paham enggak? Kenapa di pondok pesantren enggak boleh pegang HP? Jangan protes. Karena kamu enggak mungkin memilih pilihan dua-duanya dalam satu waktu. Aya HP jeung Al-Qur'an. Bisa tuh milih dua-duana.
ngapalkeun Quran bari main TikTok. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya supaya kamu bisa fokus ngaji, nih HP karena nggak penting, singkirkan. Maka harus bersyukur kalau ada aturan seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu fokus sama tujuan kamu. Kalau misalkan di antara kalian yang nggak sekolah karena lebih memilih takhusus, siapa coba angkat tangan yang nggak sekolah dan memilih takhusus? Jangan insecure sama teman kamu yang sekolah. Paham nggak? Kenapa kok ada orang tua yang menginginkan udah kamu mah jangan sekolah aja, lebih baik fokus ngaji ngapalin Quran. Kenapa? Karena dia pengen kamu fokus ngapal Quran. Kamu bayangin aja, kita nggak mungkin pilih dua hal dalam satu waktu. Sakola ongko ngapalkeun Quran ongko. Ayeuna sakola isuk balik. Eueuh sakola balik peuting ipam ane sakola naon. Ngarambet oge sore balikna. Pulang asar nih ya. Kapan coba ngapalin Qurannya? Udah pulang capek. Karena ada HP megang HP. Ya, nanti waktunya ngaji ya ngaji, nggak bisa tuh ngafalin Quran di pengajian mah. Udah pasti ada dengan guru ngajinya. Jadi nggak mungkin. Makanya ada orang tua yang menginginkan kamu cuma fokus ngaji aja udah, nggak usah sekolah. Karena apa? Karena pengen kamu tuh fokus. Karena yakin kita nggak mungkin memilih dua pilihan dalam satu waktu. Paham nggak? Jadi intinya apa yang kita pilih hari ini itu menentukan nanti. Kalau sekarang kamu fokus sama tujuan kamu pengen jadi penghafal Quran, ya kamu fokus ngapalin Quran. HP singkirkan. Sekolah nanti dulu deh. Sekolah mah bisa sekolah paket, ya nggak? Bisa sekolah paket dapat ijazah. Tapi kalau pengen jadi penghafal Quran, ada nggak Al-Quran paket langsung 30 juz, langsung hafal gitu? Nggak ada. Maka yang sekolah serius sekolahnya, tapi jangan lupa sama ngaji. Kalau kamu pilih sekolah, kalau ada pertanyaan sekolah wajib apa enggak? Wajib apa enggak sekolah? Enggak. Tapi kalau ngaji wajib apa enggak? Wajib, itu mah nggak bisa tawar-menawar lagi. Maka kalau kamu sekolah ngajinya nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau kamu sudah dipilihkan untuk ngaji aja nggak sekolah, kamu harus bersyukur. Karena berarti orang tua kamu lebih mementingkan akhiratmu. Maka yang paling baik itu adalah orang yang mengingatkan kita terhadap Allah, kepada akhirat. Paham gak? Jadi gak usah insecure. Makanya gini, nih, kalau misalkan Febri karena kamu cuma takhusus, gak cuma ya maaf, karena kamu memilih untuk jadi santri takhusus, kamu harus bisa melebihi teman-temanmu. Temanmu yang sekolah ketika hafal Quran misalkan cuma hafal 5 juz, tapi karena kamu itu takhusus, banyak waktu kamu untuk menghafal, ya enggak? Kamu enggak sekolah banyak waktu, kamu harus hafal 30 juz. Maka nanti kamu bilang ke teman-teman kamu yang dulu ngejekin kamu, ah mana mah teu sakola, bilang, nanti ya, nanti kenapa saya enggak sekolah? Karena saya pengen kayak sekarang, pengen hafal Al-Quran 30 juz. Kamu yang sekolah cuma 5 juz, gitu ya. Gak apa-apa sombong sama orang sombong, ya ibadah. Jadi intinya seperti itu. Oke, paham? Kita bisa meramal. Kok gak muncul Ustaz Bayu? Nah, di sini ada 2 orang. Untung eta lain si Ipam, pam fotohona. Kira-kira di antara 2 orang ini mana yang bakal jadi hafiz? Yang atas atau yang bawah? Kenapa kamu tahu? Kalau ini mah bukan menjudge gitu ya. Kalau nih 2 orang ini tidak merubah merubah aktivitasnya seperti ini terus sampai dewasa gitu ya, maka yang bisa dipastikan
anak yang akan jadi penghafal Quran itu ya pasti yang bawah. Karena apa? Dari awal dia pilih jadi penghafal Quran. Maka apa yang kamu pilih hari ini, kamu usahakan hari ini, itu menentukan kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu pengen jadi penghafal Quran, sekarang pilihlah pilihanmu. Saya pengen jadi penghafal Quran, ngapalkeun unggal poe. Kalau misalkan yang seperti di atas, sekarang kan kayaknya keren gitu ya. Ngudud, bari lempang pakai baju sekolah, tawuran, keren banget kayaknya tuh, nongkrong, ke kafe. Ya enggak? Ada yang begitu enggak anak sekolah? Banyak. Mana mah ngaji. Babaturan mane keur ulin, mane mah ngapalkeun Quran. Babaturan mane keur nongkrong, mane mah ngaji. Ngaji eueuh eureuna balik sakola, tos asar ngaji. Geus ngaji teh di RF mah diajar naon? Geus asar matematika. Maghrib waktu istirahat habis itu ngaji lagi sampai jam berapa dengan Ustadz Bayu? Jam 10, kadang-kadang setengah 11 ya kan. Tapi teman-teman kamu mah ngaji sampai jam 10. Teman-teman kamu HP, nongkrong, ulin, ngudut bebas, main HP bebas. Kayaknya kamu tuh ngerasa paling menderita gitu. Lihat tuh, mana emang ngeunahunnya bisa nyekel HP, bisa ulin, bisa nongkrong. Urang mah ngaji sampai puting. Kalau kamu gak apa-apa kamu ngeluh sekarang, tapi kamu jalanin aja. Kamu lihat nanti deh di masa yang akan datang. Mana yang menurut kamu akan ngerti agama? Yang anu tadi ulin wae apa anu tadi ngaji wae? Hah? Anu bakal ngerti agama? Anu ngaji wae pasti nage. Maka kalau seandainya kamu diam di pondok, teman-teman kamu pada main, megang HP bebas, nongkrong bebas, ulin bebas, kamu mah di pondok gak boleh kemana-mana, harus fokus ngaji. Kamu harus beruntung, kenapa? Kamu sedang dibentuk supaya punya masa depan yang bagus. Paham gak sampai sini? Intinya, apa yang kamu pilih hari ini, itu menentukan kamu di masa yang akan datang. Kamu jangan cita-cita jadi penghafal Quran tapi ngapalkeun Quran tara. Kamu jangan punya cita-cita pengen jadi presiden tapi sakola tara. Ya, harus sesuai. Ya, harus sesuai. Kalau kamu punya cita-cita pengen jadi dokter, ya kamu kuliah jurusan kedokteran. Kalau harus kuliah jurusan kedokteran, ya berarti apa? Ya sekolahnya harus benar, karena untuk jadi dokter itu nggak gampang. Nilainya harus tinggi. Maka kesimpulannya adalah kita sepakat bahwa kesuksesan yang panjang itu adanya di mana? Di dunia atau di akhirat? Nah, maka kejarlah cita-citamu, tapi juga harus maka jangan cuma bersemangat ngejar cita-cita, tapi juga harus semangat ngejar cinta Sang Pencipta. Paham? Jangan cuma semangat sekolah doang. Ngaji mah loba izinna. Kalau kamu cuma ngejar sekolah, sampai kadang-kadang ada yang kalau udah SMP tuh berhenti ngajinya. Udah SMA berhenti ngajinya. Kalau bisa kamu mondok di pondok pesantren. Supaya apa? Supaya belajar agamanya lebih fokus. Kalau kita fokus, yang lain akan terabaikan. Lamun di imah loba hambatan jeung gangguan. Arek ngaji nya kagok eker mabar, akhirnya terjadi ngajina. Arek ngaji disamper ku babaturan. Susah untuk fokus. Maka kalau kamu pengen fokus ngejar cita-cita, sekolah kamu jalan, ngaji tetap jalan, maka mondoklah. Ya. Gitu. Jadi seperti itu. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terakhir, bari tunduh-tunduhnya tetap harus dilaksanakan. Ini ada postes yang juga harus kamu jawab. Pertanyaannya sama. Oke? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya aya diminta bedain. Kenapa? Tadi kamu jawab pertanyaannya sebelum mendengarkan materi dari Pak Yadi. Sekarang setelah mendengarkan materi dari Pak Yadi, apakah ada pandangan yang berbeda dan berubah? Kita ukur dari hasil jawaban kamu, oke?
Sedikit ya, sebentar ya. Silakan, Afikri bagikan. Habis ini boleh istirahat. Oh iya, nanti jam 3 bangun ya, karena ada qiyamul lail dan muhasabah.